Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tina di Matematika Mudah dan Simpel. Kali ini kita akan membahas statistika yang dipelajari di Matematika Wajib kelas 12 untuk SMA atau MA. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, kita masuk ke statistika. Statistika adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, analisa, penaksiran, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Pada video ini akan dibahas tentang pengolahan data pada data tunggal dan data berdistribusi frekuensi atau data berkelompok. Adapun tentang penyajian data, misalnya menggunakan histogram atau diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya, mungkin bisa dipelajari di bagian yang lain. Kali ini kita akan fokus pada data tunggal dan data berdistribusi frekuensi. Pada data tunggal ada pemusatan data, yaitu rata-rata, median, modus, dan kuartil. Penyebaran data, jangkauan, simpangan kuartil, simpangan baku, varians. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Median adalah nilai yang membagi data terurut. Jadi datanya harus diurutkan ya menjadi dua bagian yang sama. Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Kuartil di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jangkauan adalah nilai pengamatan terbesar dikurangi nilai pengamatan terkecil. Simpangan kuartil atau QD itu setengah dari Q3 dikurang Q1. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam sebetulnya, ya. Jadi akar dari sigma X dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi N, ya. Contoh, ini contohnya yang disajikan hanya satu saja ya, tapi mencakup semuanya. Diketahui data 6, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9, 8. Maka jika data diurut ya, karena akan menghitung median dan kuartil, syaratnya itu data harus diurutkan dari mulai terkecil sampai terbesar. Kita hitung min, mean, min, rata-rata, yaitu sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah, ini bukan ini ya, ini kurang tanda plusnya, ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 8 dibagi 9 sama dengan 72 dibagi 9, yaitu sama dengan 8. Median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini 10-nya ke bawah. Ya. Jadi median itu pas di tengah-tengah di angka 8. Jadi mediannya sama dengan 8. Modus sama dengan 8 karena 8 muncul paling banyak, paling sering. Kuartil. Menghitung kuartil langkahnya adalah kita hitung dulu Q2. Setelah tengahnya sudah dapat, maka kita lebih mudah menghitung Q1 dan Q2 ya. Ini Q2 di kiri ada 4,
data, di kanan ada 4 data. Q1 di kiri ada 2 data, di kanan ada 2 data, ya. Jadi ini di tengah-tengah Q1-nya ya. Jadi Q1 7 ditambah 7 dibagi 2. Q3 pas di tengah, 9 ditambah 9 dibagi 2. Ya. Q1 sama dengan 7, Q2 sama dengan 8, Q3 sama dengan 9. Jangkauan 10 dikurang 6 sama dengan 4. Simpangan kuartil QD setengah kali 9 dikurang 7. 9 kurang 7, 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Simpangan baku atau standar deviasi sama dengan akar dari 6 dikurang 8. Rata-ratanya 8 ya. Ditambah 2 kali, karena 7-nya ada 2 ya. 2 kali 7 dikurang 8 dikuadratkan, ditambah 3 kali 8 kurang 8 dikuadratkan, ditambah 2 kali 9 kurang 8 dikuadratkan, ditambah 10 dikurangi 8 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 12 per 9, yaitu 1,15. Ragamnya itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Hasilnya 1,333. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan ke data berdistribusi frekuensi, yaitu data yang menggunakan tabel. Ada nilai, ada titik tengah, ada frekuensi. Ya. Ukuran terpusat sama, ada rata-rata, yaitu sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Atau kalau menggunakan rataan simpangan, ya, Rs ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. Ya. Median adalah TB. TB ini adalah tepi bawah, ditambah setengah N dikurangi sigma F frekuensi dari median. Ini maksudnya frekuensi kumulatif. Nanti dijelaskan dalam soal ya. Dibagi frekuensi median kali C. C ini adalah panjang interval. Modus TB kali delta 1 per delta 1 ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kali C. Kuartil Q1 sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma F Q1 dibagi frekuensi Q1 kali C. Q2 itu sama saja dengan median ya. Q3 TB ditambah 3/4 N dikurang sigma F Q3 dibagi F Q3 kali C. Ini ada rumus rata-rata gabungan ya, yaitu rata-rata gabungan, rata-rata pertama kali frekuensi pertama ditambah rata-rata kedua dikali frekuensi kedua per frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua. Ukuran penyebaran ada jangkauan dan simpangan baku. Sebetulnya ini otomatis kita menghitung ragam ya, karena ragam adalah simpangan baku dikuadratkan. Oke, kita langsung ke soal. Contoh, diketahui tabel distribusi frekuensi suatu data. Ini kelasnya, intervalnya 3 sampai 7. Frekuensinya ada 3. Jadi nilai 3 sampai 7 itu ada 3. Kita tidak tahu berapa saja nilainya, ya. Kemudian kelas 8 sampai 12 ada 4. Kelas 13 sampai 17 ada 5. Kelas 18 sampai 22 ada 2. Kelas 23 sampai 27 ada 1. Jumlah frekuensinya 15. Tentukan yang pertama nilai rata-rata, kedua median, 3 modus, 4 kuartil, 5 jangkauan, 6 simpangan baku atau standar deviasi, yang ketujuh ragam. 6 dan 7 nanti kita satukan ya.
min, rata-rata. Kita pakai yang sederhana saja. Jadi dari soal itu kita tambah dengan mencari nilai tengah. Bagaimana nilai tengahnya? Jadi dari 3 interval 3 sampai 7 itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 5 itu ada di tengah-tengah. Bagaimana kalau datanya itu kelasnya itu panjang intervalnya genap? Berarti nanti yang tengahnya biasanya nilai tengahnya itu dibagi 2, ya. FI kali XI, frekuensi kali nilai tengah. 3 kali 5, 15. Kelas 8 sampai 12. Nilai tengahnya 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 10, ya. Biasanya kalau sudah ada pola begini, 5, 10, oh pasti yang selanjutnya nilai tengahnya 15. Selanjutnya 20, terus 25, ya. Paham? Oke. Frekuensi dijumlahkan ada 15. FI kali XI, 3 kali 5, 15, 4 kali 10, 40, dan seterusnya. Ini dijumlahkan hasilnya 195. Maka rata-rata adalah 195 dibagi 15 yaitu 13. Oke? Paham ya? Mudah ini. Median. Ini rumusnya. Median itu sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FME, sigma frekuensi median, dibagi frekuensi median kali C. TB itu tepi bawah kelas median, N banyak data, sigma FME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME adalah frekuensi kelas median. C panjang interval kelas. Langkah yang pertama, tentukan letak kelas median. Caranya kita pakai rumus setengah kali N plus 1. N-nya berapa? 15, ya. Setengah kali 15 tambah 1. Setengah kali 16 yaitu 8. Artinya kelas median terletak pada kelas 13 sampai 17 karena data ke-8 terletak pada F kumulatif 12. Nih 8 nih ada di sini ya. 8 ada di sini. Nah. Ini 8 ada di sini ya. Oke. Kemudian kalau sudah tahu kelasnya, kita hitung. Tepi bawah itu berarti 13 dikurangi 0,5 sama dengan 12,5. N-nya 15, maka setengah N 7,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 7. Frekuensi mediannya yaitu 5. Intervalnya 5. Bagaimana menghitung panjang interval? 13, 14, 15, 16, 17. Itu ada 5 angka. Oke, kita hitung median sama dengan TB-nya 12,5, setengah N-nya berarti 7,5. Frekuensi kumulatifnya 7. Frekuensi mediannya 5 kali 5. Jadi sama dengan 12,5 ditambah 0,5. Ya. Nah, ini bisa kali silang ya. Oke. Jadi sama dengan 13. Itu mediannya. Modus. Ini rumusnya. TB tepi bawah kelas modus. Delta 1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Delta 2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. C panjang interval kelas. Langkah yang pertama, tentukan kelas modus, yaitu pilih kelas dengan frekuensi terbesar, yaitu pada kelas 13 sampai 17. Ya, karena frekuensinya di sini 5. Wah, bentrok dong dengan median. Nah, kita lihat ya nanti nilainya.
TB-nya 12,5. Delta 1, 5 kurang 4, 1. Delta 2, 5 kurang 2, 3. C-nya 5. Kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi 12,5 ditambah 1 per 1 ditambah 3 kali 5. 12,5 ditambah 5 per 4. 12,5 ditambah 1,25. Jadi 13,75. Itu untuk modus ya. Kuartil Q1, Q2, Q3. Ini rumusnya ya. Langkah pertama, tentukan kelas Q1 ya. Bukan menghitung Q1 ini, menentukan letak kelas Q1 ada di mana, yaitu 1/4 kali N plus 1. 1/4 kali 16, 4. Nah, tabelnya kita butuh ada frekuensi kumulatif ya. Cara menghitung frekuensi kumulatifnya ini 3. 3 tambah 4 dari sini. 3 tambah 4, 7 ya. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1, 15. Gitu caranya ya. Jadi Q1 letaknya ada di frekuensi kumulatif 4. 4 itu ada di sini. Ya, ada di, jadi ini data ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ada di sini ya. Letak Q2 ada di setengah kali 16, 8. Data ke-8 itu ada di sini. 8, 9, 10, 11, 12 ada di sini. Letak Q3 ada di frekuensi kumulatif ke-12. Jadi sama ya, Q3 dan Q2 letaknya, kelasnya sama. Oke, kita hitung. TB Q1 itu adalah 7,5, yaitu 8 dikurang 0,5. 1/4 N, 1/4 kali 15 dikurang 3. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya ya, 3 per 4 kali 5. Jadi 7,5 ditambah 3,7 dikurang 3 per 4 kali 5. 7,5 ditambah 0,94 sama dengan 8,44. Kita hitung Q2 pakai rumus Q2 ya. Hasilnya ternyata sama dengan median. Ya, jadi Q2 itu sama saja dengan median. Ini hasilnya 13 ya. Q3 TB-nya 13 dikurangi 0,5, 12,5 ya. Karena Q2 sama dengan Q3, hasilnya berbeda karena di sini 3/4 N ya, letaknya berbeda. Ya, dihasilkan Q3 adalah 12,5 ditambah 4,25 yaitu 16,75. Oke. Ya. Q1-nya 8,44, Q2-nya 13, Q3-nya 16,75. Paham ya? Selanjutnya jangkauan. Karena ini data berkelompok, kita cari nilai tengah ya. Nilai tengah pada kelas terakhir dikurangi nilai tengah pada kelas pertama. Jadi 25 dikurang 5 sama dengan 20. Mudah ya. Cari nilai tengahnya. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya simpangan baku dan ragam. Kita perlu ini dihitung dulu rata-ratanya ya, karena datanya ini masih sama. Tadi sudah dapat rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 13 ya. Jadi ditambah tabelnya ini X1 dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan frekuensi ya. Sigma artinya ini dijumlahkan ya. Setelah didapat sigma Fi kali Xi dikurang rata-rata dikuadratkan, itu hasilnya 490 dibagi N, N-nya 15 ya. Jadi hasilnya akar 32,67 sama dengan 5,72.
ragam atau varian itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Mudah ya. Ini masih nyambung dengan yang tadi ya, datanya masih sama. Oke. Nah, di statistik kadang ada soal tentang rata-rata gabungan ya. Contoh, rata-rata nilai ulangan 10 orang siswa adalah 55. Jika digabung dengan 5 orang siswa lainnya, maka nilai rata-rata menjadi 53. Nilai rata-rata kelima orang tersebut sama dengan, nah, ternyata ini diketahui rata-rata gabungannya 53, rata-rata pertama 55, frekuensi pertama 10, frekuensi kedua 5. Yang ditanyakan adalah rata-rata kedua. Ya, ini pengalian biasa. Ya, pengalian biasa didapat rata-rata kedua adalah 49. Ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Tinggi rata-rata 15 orang wanita sama dengan 160 cm dan tinggi rata-rata 25 orang pria sama dengan 170 cm. Jika ke-40 orang tersebut digabung, maka tinggi rata-ratanya, nah ini lebih mudah ya, hanya menghitung rata-rata gabungan. Jadi 160 kali 15 ditambah 170 kali 25 dibagi 15 tambah 25, hasilnya 166,25. Lebih mudah ya. Demikian penjelasan ringkas tentang statistika yang dipelajari di kelas 12 Matematika Wajib. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyimak ya. Bagi guru yang menginginkan PowerPoint-nya, tinggalkan komentarnya ya. Bagi siswa yang akan berkonsultasi, silahkan meninggalkan komentar. Terima kasih pula like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.